Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Dratumura Krisna dari Prodi Teknik Mesin kelas 2A. NIM saya 362021401005. Saya di sini akan menyampaikan atau menjelaskan dari tugas UTS pengelasan 2, yaitu diawali dengan nomor 1. Pengelasan logam adalah suatu proses menyatukan dua buah logam lebih menjadi suatu bentuk sambungan dengan menggunakan proses panas. Lanjut, nomor 2 yaitu proses pengelasan SMAW, yang umumnya disebut las listrik, adalah proses pengelasan elektroda yang menggunakan panas untuk mencairkan material dasar dan sebagai berikut gambarnya. Nomor 3, pengertian polaritas DCN atau dalam kurung direktur kurat elektroda negatif adalah benda kerja atau material yang akan dilas. Sambungan negatif dengan kutub positif T dan elektroda disambungkan dengan kutub negatif pada mesin las DC sebagai berikut gambarnya. DCN atau polaritas lurus menghasilkan penetrasi yang tidak terlalu dalam namun menghasilkan deposit las yang lebih tinggi. Jenis polaritas ini cocok digunakan pengerasan pada daerah akar las dan pengelasan overlay. Polaritas DCEP atau di dalam kurung direkturat elektroda positif adalah benda kerja metan al dasar yang akan dilaksanakan pengelasan sambungan dengan kutub negatif dan elektroda sambungan dengan kutub positif dari mesin las DC. Dan inilah gambar dari DCEP. DCEP adalah polaritas terbaik menghasilkan penetrasi yang dalam. Jenis ini juga sering disebut DCRP atau polaritas terbalik. Nomor 4, jenis-jenis sambungan. 1. Butt joint. 2. Dead joint sambungan T. 3. Cornet joint. 4. Lap joint atau sambungan tupang S. Pleural joint. Nomor 5, A. E7018. E biasanya juga disebut elektroda 70. Angka 70 kekuatan tarik 70.000 PSSI. Angka 1 yaitu dapat digunakan semua posisi datar, vertikal, horizontal, overhead. Angka 8 penetrasi las sedang, daya AC atau DC, kandungan selaputnya serbuk besi 25% sampai 40%, hidrogen terendah. B. R70S. E biasa juga disebut elektroda, R biasa juga disebut rod. 70 kekuatan tarik minim KSI 70, 80, 90, 100. S solid dalam kurung jenis elektroda solid atau tanpa flux. C G6017. E biasa juga disebut elektroda, 60-nya kekuatan tarik minimum 60 satuan KSI, biasanya 70 dan 80, misal E7016, E7018, E8010, E8018. 1. Untuk semua posisi pengelasan. 7. Jenis posisi kimia dari flux pengaruh terhadap penetrasi arus dan penetrasinya. Nomor 6. Cacat permukaan atau eksternal. A. Incomplete fusion. B. Over spatter. C. Hot crack. D. Cold crack. E. Distortion. Bagian cacat di bawah permukaan atau internal. A. Undercut. B. Porosity. C. Slack inclusion. D. Tungsten inclusion. E. Complete penetration. Nomor 7, lanjut dengan nomor 7, pengaruh
arus. Jika kecepatan arus terlalu tinggi, rigi las akan sempit dan permukaan yang sangat kasar. Jika kecepatan las terlalu rendah, efisiensi las buruk atau mengakibatkan runcing. Jika kecepatan elektroda sangat cepat, maka hasilnya akan kurus dan tidak lebar. B. Tegangan disesuaikan dengan kebutuhan dan elektroda. Jika terbesarnya kurang, elektroda akan maksimal dalam pemanasannya, sehingga akan sering lengket. C. Kondisi lapangan yang kurang terang dapat mempengaruhi BK, yaitu karena pengelasan pada jalur menjadi kurang jelas. D. Posisi las juga mempengaruhi pada BK. Jika posisinya kurang tepat, maka hasil pengelasan menjadi tidak sempurna. Lanjut dengan nomor 8. Sebelum pengelasan, siapkan diri dan gunakan APD, yaitu sebagai berikut: sarung tangan, kacamata las, sepatu safety, dan cutterpack. Selamat pengelasan. Sebaiknya memperhatikan apakah ada orang di sekitar agar tak terjadi kecelakaan berupa sinar las yang mengenai mata seseorang yang di sekitar, dan jangan lupa memakai kacamata dan sarung tangan. Setelah pengelasan, jangan lupa untuk membersihkan tempat las. Nomor 9, yaitu 1. Ukur dasar penampang potong las. 2. Panjang pengelasan. 3. Lambang las, biasanya sesuai kampo. 4. Lambang untuk pengelasan sekeliling benda kerja. 5. Informasi lain yang perlu misal proses pengelasan dan kode angka. 6. Anak panah dan garis penunjuk. 7. Lambang untuk pengelasan di lapangan. Nomor 10, lanjut. Kampu V. Kampu ini lebih kuat dan pada kampu persegi dan dapat dipakai untuk menerima gaya tekanan yang besar serta lebih tahan terhadap kondisi beban statis. B. Kampu X. Kampu ini lebih kuat dari kampu V, sangat baik untuk kondisi beban statis maupun dinamis, serta dapat menjaga perubahan untuk kelengkungan sekecil mungkin. C. Kampu U. Kampu U dapat dibuat tertutup dan terbuka. Kampu ini lebih kuat menerima beban statis dan diperlukan untuk sambungan berkualitas tinggi. Sekian dari saya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.